Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Man yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Yang lalu hukum adat sebab berulang-ulang. Itu dia. Jadi hukum adat sebab berulang-ulang. Itu harus difahamkan. Serta sah bersalahan, artinya bisa jadi yang berulang-ulang itu satu waktu tidak seperti biasanya. Ya. Kemudian tiada memberi bekas satu kepada yang lain secara hakiki. So, yang hakikinya, yang sebenarnya memberi bekas, memberi efek, memberi pengaruh itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tiga tuh. Jadi hukum adat dia berulang-ulang, bisa bersalahan, artinya satu waktu tidak seperti yang berulang itu. Yang ketiga, satu dengan yang lain tidak memberi bekas secara hakiki. Namun secara ucapan kita bilanglah memberi bekas. Saya kenyang sebab makan dan seterusnya. Saya terlindung dari panas sebab saya berpayung. Itu dalam ucapan. Namun dalam hakiki tak boleh kita begitu. Ya, baiklah. Ini kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin summa qala. Maka terbahagilah hukum adi, hukum adat atas 4 perkara. Atas 4 perkara yang tersebut di bawah ini. Apa dia? Pertama, pertambatan hubungan keadaan suatu barang dengan keadaan suatu barang yang lainnya. Artinya ada terhubung dengan ada. Seumpama keadaan kenyang dan keadaan makan. Jadi ada kenyang sebab ada makan. Ini ada dengan ada. Harus diingat nih, poin-poin tadi harus diingat. Berulang-ulang, bersalahan dia untuk tidak seperti itu. Kemudian satu dan yang lain tidak memberi bekas. Bekas itu kalau bahasa kita efek, pengaruh. Sebab nanti dipahamkan orang sekarang bekas ini sesuatu yang sudah terpakai. Bukan, bekas itu adalah asar efek. Jadi sesuatu tidak dengan dirinya sendiri memberi efek kepada sesuatu yang lain. Jadi adatnya kita sampai kemari berkendaraan, berkereta. Maka hukum adat adalah keretalah yang menyampaikan di sini, menyampaikan kita kemari. Ini dalam ucapan, namun dalam hakikatnya bukan kereta yang menyampaikan. Jadi mainlah kulit, mainlah isi. Mainlah kulit, mainlah isi. Itulah namanya moderasi. Jadi dia tidak ekstrim. Kalau nggak ada kereta tak bisa sampai. Kata yang satu, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Sampai aku, katanya. Rame. Itu yang bangsa serban terbang tuh. Yang dipobodoh awak sama sinetron itu. Kan? Hakikat ya, kita kata semua karena Allah. Hakikatnya memang begitu, tapi hakikat di mana? Di dalam. Tak bisa dia diucapkan keluar. Yang di luar adalah sebab kereta saya sampai di sini. Tahu-tahu dia bilang, kalau Allah tak mau, buktinya Allah mau, aku dah sampai. Aku tak sampai karena Allah tak mau sama kau. Kau tak punya kereta? Nasib kau lah, kata awak. Belilah kereta, numpang, aku tak mau, kata awak pula. Kok begitu? Memang dalam takdir Allah tak ada kau numpang? Kan jadi rame kaji ni. Jadi rame. Kan makanya luar, dalam. Saya bukan apa, saya serius nih. Saya ngaji ni ikhlas nih karena Allah Ta'ala. Tak ikhlas nih, dah pasti tak ikhlas. 100% pasti tidak ikhlas. Mengapa? Sebab ikhlas itu adanya di dalam. Ngapa kau cakapkan? Itulah memastikan kita dia tidak ikhlas. Tempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi yang pertama itu adalah hubungan ada dengan ada. Hubungan ada kenyang dengan ada makan. Kenapa kau kenyang? Makan. Perkara makan apa?
Nanti dulu. Bisa keluar kaji nanti. Makan kulhu pun bisa kenyang. Ini tauhid. Kita ngaji tauhid dulu nih, bukan ngaji fikih nih. Itu tak boleh ditolak. Makan apa dulu? Cuma memang adatnya makan nasi, kan begitu. Kedua, pertambatan ketiadaan suatu barang dengan ketiadaan suatu barang lainnya. Tiada dan tiada. Nisbah tiada dengan tiada. Seumpama tiada kenyang dengan tiada makan. Tadi ada kenyang, ada makan. Contohkan yang lain-lain. Contohkan yang lain. Begitu banyak adat hari-hari. Kan? Ada senang sebab ada uang. Sebab ada susah pula. Masa susah buat kenyang? Uang lah buat kenyang, buat senang. Kan? Sebab senang, ada senang, ada uang. Tidak malim. Sebab kita beriman kepada Allah Ta'ala. Tinggi gaji dia. Sekali masa tak ada duit, merengut muka dia. Ngapa merengut? Tapi iman tinggi. Ada senang sebab ada uang. Ini hubungan adat ada. Hubungan adat yang kedua, tiada. Tiada senang, tiada uang. Tiada senang sebab tiada uang. Kan? Jadi hubungan itu adat ya. Ngaji kita ini mesti terus nih. Jadi nanti pandai menempat-nempatkan sehingga insya-Allah tiada uang pun tetap senang. Atau tenang. Tak ada uang belum tentu senang ya. Tapi insya-Allah mudah-mudahan tenang. Tenanglah dia, tak bisa ke mana-mana. Duduk tenang tuh. Ketiga, pertambatan keadaan suatu barang dengan ketiadaan satu barang. Ada karena tiada. Seumpama pertambatan keadaan dingin dengan tiada kain baju adanya. Bahasa kita, ada dingin sebab tiada selimut. Itu kalau tadi ada, tiada. Sekarang ada tiada. Ada susah sebab ada susah sebab tiada kerja. Jadi hubungannya ada tiada. Ada susah sebab tiada kerja. Jadi hubungannya ada tiada. Kan? Jadi ada, tiada, ada, tiada. Sekarang tiada dan ada. Keempat, pertambatan ketiadaan suatu barang dengan keadaan suatu barang lain. Seumpama ketiadaan angus dengan keadaan air menyiram jua antaranya. Tiada hangus sebab ada air. Kembangkan itu contoh. Kembangkan contoh itu. Jangan hanya contoh di kitab. Kembangkan. Jadi insya-Allah nanti kalau kita menyampaikan pelajaran di masyarakat bisa luas. Kadang di kitab dia faham, tapi di praktek hari tak faham. Ada tiada, ada banjir sebab ada banjir pasang sebab tiada tanggul, atau ada banjir pasang sebab ada tanggul bocor ya. Gitu dia. Jadi ada air pasang sebab ada tanggul bocor. Tiada senang tadi sebab tiada uang. Oke? Kemudian ada dan tiada. Ada panas sebab tiada kipas angin. Ada panas sebab tiada kipas angin. Tiada makan sebab ada kemarau. Tiada makan sebab ada paceklik. Jadi ada, tiada, ada, tiada, ada. Ini pertambatan hukum adat. Contohkanlah yang lain-lain, kan? Contohkan yang lain-lain, ya. Bermula jika telah diketahui akan artinya wajib syara' dan wajib akal, bahwa keduanya berlainan makna. Jangan samakan. Wajib akal beda dari wajib syara'. Wajib syara' dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Wajib akal tak bisa tiada. Menurut akal tak bisa tiada. Jadi wajib apa nih sekarang? Wajib akalkah wajib syara'? Kita udah tahu
Artinya segala sesuatu itu ada ketentuannya. Tak semau-mau kita. Samanya itu semua katanya. Mana bisa? Ya, jadi memang ada loket-loketnya. Jadi ada wajib syarak, ada wajib akal. Maka apabila dikata wajib atas, nah itu tolong dikasih kasih tanda wajib atas. Jadi kalau kitab Melayu dia wajib atas, kalau bahasa Arab wajib ala. Ya. Atau al-wajibu ala, wajib atas. Biasa sambungannya itu wajib atas tiap-tiap mukallaf, maka maksudnya itulah wajib syarak. Jadi kalau di kitab Melayu wajib atas, itu maksudnya wajib syarak. Itulah yang bangsa ditinggalkan berdosa, dikerjakan berpahala. Jadi dari struktur kalimat kita tahu, dari struktur kalimat. Dan jika dikata wajib bagi, bukan wajib atas, wajib bagi. Misal kata wajib bagi Allah Ta'ala atau bagi Rasul, maka maksudnya itulah wajib akli, wajib akal. Itu ya. Jadi kalau wajib atas itu wajib syarak. Kalau wajib bagi itu wajib akal. Itu ya. Dan demikian pula jika dikata jaiz, boleh bagi Allah Ta'ala, atau harus tu boleh bagi Allah Ta'ala, maka maksudnya itulah jaiz akli. Bagi itu akli. Jadi boleh secara akal Allah begini begitu. Tetapi jika begini kalimatnya, dan jika dikata jaiz bagi mukallaf, jaiz bagi mukallaf membuat ini masalah itu umpamanya, maka maksudnya adalah jaiz syar'i juga adanya. Jadi kalau kita Melayu jaiz bagi Allah, itu berarti jaiz akal. Jaiz bagi mukallaf, itu maksudnya adalah jaiz menurut syarak. Jadi baca Arab Melayu ni pun ada ketentuannya juga. Bukan kurasanya agaknya barangkali. Ini kalau tak silap ini maksud dia mana ada hukum tak silap. Ya, kalau tak ada titik. Jadi wajib atas, wajib syar'i. Wajib bagi, wajib akli. Harus bagi. Jaiz bagi. Itu tergantung bagi Allah atau bagi mukallaf. Kalau jaiz bagi Allah, itu berarti jaiz akli. Kalau jaiz bagi mukallaf, jaiz syar'i. Termasuk juga jaiz bagi Rasul, itu berarti jaiz akli. Ya, ini ketentuan. Baik. Ini mafhum sudah insya-Allah satu alinea ini. Yang berikut insya-Allah mudah. Bermula yang wajib bagi Tuhan Jalla wa Azza. Jalla mulia, Azza agung. Bermula yang wajib bagi Tuhan Jalla wa Azza. Yang lalu dah kita cerita Tuhan adalah Allah. Allah adalah Tuhan. Jangan ikut lagi. Kalau Allah belum tentu Tuhan. Murtad tu. Ya, kerana berarti dia meyakini ada Tuhan selain Allah. Allah Tuhan, Tuhan Allah, tak ada lain. Disuruhnya pula awak sebut banyak-banyak. Coba sebut Allah banyak-banyak. Kan Allah juga Allah. Kalau Tuhan tu kan jadi hantu kan. Orang awam boleh begitu kan? Tak boleh ni rusak akidah. Ya, Tuhan adalah Allah. Allah adalah Tuhan. Bermula yang wajib bagi Tuhan Jalla wa Azza, agung dan mulia, dengan tafsil, terurai, terperinci. Inilah 20 sifat yang telah berdiri dalil akli dan dalil nakli atasnya. Dalil akli adalah dalil rasional. Dalil nakli adalah dalil teks, yaitu Al-Quran dan hadis. Jangan dibilang bahwa Allah hanya bersifat 20. Inilah fitnah ni. Dia kata dia Asy'ari Maturidi menetapkan Allah hanya mempunyai 20 sifat. Kita tak pernah bilang begitu. Cuma
telah berdiri dalil secara terperinci menurut akal dan nakal 20 sifat. Kita yakin Allah punya sifat kesempurnaan yang tidak berhingga. Nanti di bawah itu. Dan tersebut di bawah tiap-tiap satu sifat dengan maknanya beserta dalilnya. Beserta lagi tersebut kepatutan kelakuan orang mukmin yang mu'takid, yang meyakini pada Tuhan, bersifat dengan sifat-sifat itu. Di kotak-kotak itu dijelaskan nanti. Sifat ini artinya ini, dalilnya ini, maksudnya apa? Apa pula yang berpatutan kelakuan orang mukmin terhadap sifat itu. Maka itulah kelakuan mukmin yang sempurna imannya. Adapun lain-lain sifat Jalla wa Azza, Allah yang mulia dan agung. Kadang dibalik-balik artinya itu, karena sama saja. Nanti artinya itu sama saja, Jalla wa Azza itu. Adapun lain-lain sifat Jalla wa Azza yang tiada ada hingganya banyaknya, maka wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahuikannya dengan ijmal, secara umum. Sifat Allah banyak, mana tak hafal-hafal awak? Kan? Wajib secara umum saja terangkum di dalam perkataan muttasifun bikulli kamalin. Inilah menolak fitnahan orang. Kalian menetapkan sifat Allah cuma 20. Fitnah tu. Fitnah. Cuma yang jelas 20 itu ada dalilnya secara terperinci menurut rasional maupun menurut nakli. Al-Quran dan hadis. Yang lain-lain itu yang 21 sampai yang tak berhingga, yang tak tahu kita itu kita kata muttasifun bikulli kamalin. Apa artinya? Bersifat Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sifat kesempurnaan. Kenapa jadi 20? Secara seluruh kita bilang 20 pun dah hajab orang ngapal dia. Ngaji dia bertahun-tahun, apa pula tambah 21 lagi? Kata kita, apa tambah 30 lagi? Asyik nak ngurus sifat Allah saja kerja awak, sifat awak banyak juga, kata awak. Secara seluruh. Tapi kita tak mau kata begitu. Tak pernah ada fatwa ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan sifat Allah hanya 20. Hanya tu. Itu fitnah orang tu. Tak pernah. Kita mengaji yang 20 ni, sebab yang 20 ni menurut penelitian para ulama terurai sudah dengan dalilnya. Ya. Adapun yang mustahil pada Tuhan Jalla wa Azza, agung dan mulia dan agung, dengan tafsil, maka adalah itu 20 perkara, yaitu lawanan daripada 20 sifat yang wajib satu persatu disebut sesudahnya yang wajib sifat-sifat itu. Nanti setelah yang wajib ni datang yang mustahil. Adapun yang mustahil pada Tuhan Jalla wa Azza dengan ijmal secara umum, yaitu yang ada di dalam perkataan munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bali. Inilah dia sifat mustahil itu. Artinya apa? Maha suci Tuhan daripada tiap-tiap sifat kekurangan dan maha suci daripada barang yang tercita-cita di dalam hati. Artinya yang terlintas di hati. Jadi kalau begini kata hati Tuhan, bukan, Tuhan tak begitu. Begini kurasa, bukan. Begitu, bukan. Jadi Tuhan begini tidak, begitu pun tidak. Jadi kayak mana? Kayak Tuhan. Bayang-bayangkan pula. Orang Tuhan tak ada, suruh bayang-bayangkan. Kurasa Tuhan enggak ada. Kayak enggak. Kayak gitu lagi enggak. Jadi Tuhan apa? Tuhan tidak. Jadi hakikat Tuhan itu adalah tidak. Tidak macam mana? Tidak begini, tidak begitu, tidak. Jadi kayak mananya nih? Usah kau pikirkan tu. Yang terpenting pikirkan dan amalkan jalan menuju surga. Jalan menuju Tuhan, ngapain ke Tuhan awak bangun jalan? Kan? Jalan menuju. Ya, ini kan kita perlu makrifat nih. Udah kau lah urusan sendiri. Nanti kalau dapat kasih tahu saya. Gitu. Tahu-tahu besok awak jumpa bengong aja dia. Bengong. Orang Tuhan tak suruh. Tak ada suruh Tuhan, jangan buat. Jadi Tuhan itu macam mana? Yang tidak. Asal tidak itulah Tuhan. Maksud tidak macam mana? Terlintas di hati kita. Gini Tuhan tidak. Gitu Tuhan tidak. Gini tidak, gitu tidak, gini tidak, gitu. Jadi Tuhan itu yang tidak. Maka
dalam bahasa mudah kita, siapa yang tak dapat Tuhan, dialah yang dapat Tuhan, kata Imam Ghazali. Kan bingung awak cakap kayak gini kan. Ini cakap orang tinggi, usah awak pakai-pakai. Kita ni masih TK ni, tahu-tahu makai cakap profesor. Nyalah lah udah kan. Tak bisa. Ya Allah, kalaulah aku ibadah kerana takut nerakamu, tutup surgamu rapat-rapat, buka nerakamu lebar-lebar, aku masuk ke dalamnya. Ya Allah, bila aku ibadah kerana surgamu, tutup surgamu, buka nerakamu. Itu cakap Rabi'atul. Awak pakai. Kan enggak cocok. Kalau model awak ini, ya Allah, biar aku tak beramal, asal masuk surga. Kita kena jujur, tapi saya jawab nih. Pertanyaan saya itu saya jawab. Kita kena jujur. Sesungguhnya kita sembahyang ni rajin atau malas? Jangan jawab. Tiba-tiba makai cakap orang Rabi'atul Adawiyah, sehari semalam solat sunat mutlaknya 1000 rakaat. Nak awak tiru cakap dia? Awak ni kalau lah boleh tak sembahyang, usahlah sembahyang. Kalau lah boleh tak usah haji, usah haji. Kalau lah boleh tidak puasa, tidak puasa. Kalau boleh tidak zakat, tidak zakat. Yang penting asal masuk surga. Dipakai cakap Rabi'atul Adawiyah, tak cocok. Tapi cakap tu enak kalau dipakai, seram orang. Hebat harga awak jadinya. Paten ustaz ni sufi ni, sufi. Bukan sufi. Ini sufi. Sufi, apa sufi? Suka pipi. Janganlah suntuk fikiran. Hati-hati. Imam Malik 800 rakaat sehari semalam. Imam Syafi'i selama Ramadan malam khatam Quran, siang khatam Quran. Jadi selama Ramadan 60 kali khatam Quran. Itu nak awak tiru-tiru. Maksud saya, kita mau sadar diri. Kita mau sadar diri. Udah ngaji aja udah. Ngaji. Tahu-tahu baru ngaji kitab sifat 20, udah pula tak mau ikut ulama lagi. Nak sendiri dia, nak bangun mazhab sendiri. Mazhab Zulfani. Kan ngeri awak. Kan? Kitab baru sifat 20. Oh, memanglah manusia ni. Jadi sifat mustahil Allah Ta'ala itu apa dia? Munazzahun an kulli naqsin. Apa dia? Suci, maha suci Tuhan dari tiap-tiap sifat kekurangan. Munazzah maha suci, naqsin kekurangan. Pendek kata, asalkan sifat tu sifat kekurangan, pasti bukan Tuhan. Oh, kayak gini Tuhan. Pasti bukan. Tuhan pelit. Pasti bukan Tuhan. Tuhan kedekut. Pasti bukan Tuhan. Tuhan suka angek sama orang lain. Pasti bukan Tuhan. Karena semua itu sifat kekurangan. Sifat kekurangan, berarti bukan Tuhan. Oh, Tuhan kayak gini. Bukan. Tuhan kayak gitu. Bukan. Tuhan begini. Bukan. Jadi kayak mana? Kayak Tuhan. Macam mana kita tahu kayak Tuhan tu? Apa yang Tuhan informasikan tentang dirinya yang mulia itu di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis? Itulah begitu Tuhan. Boleh faham ni? Jangan aneh-aneh. Ya, awak pula nak menteorikan Tuhan. Baiklah. Bermula maka inilah 20 sifat Tuhan Jalla wa Azza. Berikut ni. Jadi sebenarnya banyak, bukan 20. Baik, kita bincang. Wujud. Apa arti wujud? Wujud artinya ada. Maka mustahil tiada. Wujud artinya ada. Maka mustahil tiada. Dalilnya firman Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Saya sengaja tak catatkan surat apa ayat berapa. Karena ini umum di Al-Quran. Itunya, ya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Artinya Allah Ta'ala jua yang menjadikan 7 lapis langit. Di Arabnya tak ada kata 7 tu. Di Arabnya samawat, langit atau banyak langit. Allah Ta'ala yang menjadikan banyak langit dan bumi dan barang yang antara keduanya. Apa sahaja yang antara langit bumi ini? Bahasa ringkasnya, alam ini Allah yang jadikan, yang buat, yang ciptakan. Maka apalah yang patut bagi orang mukmin? Maka patut bagi orang mukmin mu'takid, meyakini bahawa ia ingat pada Tuhan Allah pada tiap-tiap yang maujud jua adanya, maujud yang ada. Jadi pantaslah sikap kita ingat Allah setiap melihat apa yang ada, termasuk melihat diri kita.
Ini kan kita nggak connect nih. Ingat Allah sekali-sekali. Pas susah, ingatlah Allah tu. Jual tanah tak laku-laku, ingatlah Allah tu. Kan? Proyek tak tembus-tembus, ingatlah Allah tu. Tapi kalau dah senang sikit, dialah yang jadi Allah. Dia jadi Tuhan. Kapan ngaji balik? Bila susah balik. Ngajilah tu balik, ke masjid lah tu balik, STM lah tu balik. Ya kan? Tidak, jangan begitu. Sebab kita yakin Allah tu ada. Allah ciptakan langit bumi beserta segala isinya. Apa saja. Maka bila kita lihat, ingat Allah. Ingat Allah. Ingat Allah. Allah, Allah, Allah. Tak usah ucapkan. Kalau cakap, mantap tu. Kita ni, mestilah ingat Allah Ta'ala. Tengok benda-benda semua ni, ingat Allah Ta'ala. Tak boleh lupa. Allah Ta'ala jadikan kita. Keluar ikan bakar. Oi, sedap ikan bakar ni. Dah lupa sama Allah, baru ikan bakar dah. Lewat. Kalau cakap mulut tu manis. Kalau berbicara mulut itu manis. Hati-hati. Itu perbedaan sahabat Rasulullah dari kita. Sahabat-sahabat Rasulullah sikit bicara, bahasa kita Medan, sikit cakap, banyak kerja. Kita ni bercakapnya melambung. Cengkunek kalau kata orang Melayu. Cengkuneknya tinggi. Tapi buat tak juga. Kalau untuk ngaji ni semangat bukan tanggung. Buat untuk ngaji lillahi ta'ala ni. Datang tak juga. Alasan banyak. Dah datang takdir Allah. Mau ngaji ada je masalah kata dia. Itulah namanya cengkunek. Bagus juga nanti buat nama pengajian ni. Pengajian cengkunek. Kalau musyawarah bukan tanggung, pas buat, bukan tak mau. Apa ni lah, bisa lagi. Coba dulu. Sahabat-sahabat Rasulullah tak begitu. Sikit cakap, banyak buat. Mari kita tiru sahabat-sahabat Rasulullah sebisa, seoptimal yang kita sanggup lakukan. Kan? Doa bukan tanggung. Ada tak doanya itu? Ya Allah, jadikanlah hidup kami hidup ulama, mati kami mati. Ada doanya itu? Syuhada itu apa kerja dia? Perang kan? Kalau perang nengok kuih, nengok darah. Dia kalau nengok darah ayam pening. Apalah doanya untuk mati syuhada? Mana lah? Jadi lah. Mati hidupnya hidup ulama. Apa kerja ulama? Kalau tak belajar, mengajar. Dia si kenduri aja. Sama wirid. Kenduri sama wirid. Kenduri sama ngaji tidak. Apalagi mengajar. Jadi doa tu kosong. Maka kalau doa usah tinggi-tinggi. Ya Allah, aku mohon bisa tetap aku ngaji. Dah alhamdulillah. Dah mantap tu doa. Ini doa sampai pegal tangan awak. Saya tutup sendiri doa tu. Capek aku. Ini kenyataan. Aku bukan cerita cerpen ni. Saya ikut. Beliau bawa doa. Tak usah saya sebut nama. Doa. Capek kan? Udah hujung ni. Dah siap ni. Sambung lagi. Tak juga. Tak tahan aku ni dah. Kenal hujung. Subhana rabbika rabbil izzati. Awak baca sendiri. Subhana rabbika rabbil izzati. Dah. Taruh. Saya lirik yang tua-tua. Orang ni tak tahu ni. Cemana cara nutupnya, tahankan kalian lah, ikutkan doa sampai ujung. Saya capek. Terang saya kata, tak main-main saya. Capek. Makanya kalau saya mimpin doa tu tak panjang-panjang. Sampai ada jamaah bukan komplain, nanya. Ustaz, doa pendek-pendek kali. Baik, sini. Ku terangkanlah. Doa ini artinya ini artinya ini. Cukup tak semua? Cukup. Ya udahlah, apa lagi? Panjang-panjang doa. Capek. Saya terang capek. Maka kalau doa tu minta yang perlu-perlu. Bisa je istiqomah ngaji ni. Ini udah cap jempol 10. Bisa je istiqomah. Minta-minta sama Allah istiqomah. Memulai itu mudah. Istiqomah ni yang hajab. Gara-gara ni berat pula semua nanti ini. Berat. Istiqomah itu berat. Makanya kita tak berani berjanji. Saya pun tak berani berjanji. Kalaupun saya ngaji, saya tak berani berjanji. Mama, ayo jalan. Semangat ni payah. Dah wujud. Apa wujud?
Ada. Mustahil tiada. Ini dalilnya. Apa sikap? Ingat pada Tuhan. Qidam artinya sedia. Sedia ni agak susah kalau bahasa sekarang. Kerana sedia ni menyediakan, bersedia, tersedia, itulah difahamkan. Sedia ni kalau bahasa kita mudah sekarang, tidak bersejak. Jadi sejak kapan Allah ada? Sejak dulu. Tak betul. Masih bersejak juga. Maka sejak kapan Allah ada? Tak bersejak. Sejak itu adalah waktu. Jadi Allah tak bersejak. Jadi qidam tidak bersejak. Artinya sedia, tidak bersejak. Maka mustahil Allah itu didahului oleh Adam, tiada. Karena kalau dia bersejak, pasti didahului oleh tiada, Adam. Pasti itu. Kalau dia ada mulanya, ada sejaknya, pasti dia didahului oleh Adam. Logika mengajarkan itu. Inilah disebut dalil aqli. Jadi jangan, ini kalau mau dibuat pakai bahasa kampus, bisa nih. Maksud saya, kita nanti menjelasnya kalau berhadapan dengan orang kampus, pakai bahasa-bahasa sulit. Intelektualisme, akademisi, antisipasi, solusi, pokoknya yang gitu-gitu buat. Apa artinya nggak ngerti, nggak penting. Yang penting ngeri bahasa itu. Itu dia. Kan? Itu tekniknya. Padahal isinya ini juga ya. Qidam, sedia. Tidak bermula, tak sedap. Tak bersejak, tak sedap. Tidak ada when Tuhan tu when. When Tuhan kapan? Padahal when kan kapan? Ada kapan juga. Apa kayak when? Biar naik kelas sikit, nanti bayaran agak mahal. Jadi Tuhan tak ada mula dia, tak ada pangkal dia, tak ada sejak dia. Kalau pakai bahasa Arab, mata. Kapan Tuhan itu ada? Enggak. Karena kalau pakai sejak, dia pasti didahului oleh Adam. Tiada. Jadi begitu. Itu qidam ya. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wal awalu wal akhiru. Artinya Allah Ta'ala jua yang terdahulu dan ia jua yang terkemudian. Ini enggak bisa dipahami secara logika. Kalau dia yang pertama, dia yang terakhir, macam mana ini? Bukan logika. Ini bahasa sastra. Dia yang dahulu, kalau bahasa kita, dia yang pertama tanpa permulaan, dia yang terkemudian, dia yang terakhir tanpa kesudahan. Ini bahasa sastra, bukan bahasa logika. Makan hati itu bisa positif, bisa negatif, tergantung konteks kalimat. Semalam saya waktu Idul Adha, Masya Allah, Alhamdulillah. Kami 3 hari itu makan hati terus. Macam-macam, ada dibuat masak ini, masak itu. Ini positif. Sian badan dia, tengok, kurus sekali makan hati dia. Itu negatif. Jadi, Al-Quran itu sastranya tinggi. Jadi ketika disebut Allah Ta'ala yang terdahulu, artinya yang permulaan, awal. Dan ia jua yang terkemudian, yang akhir. Macam mana nih? Dia yang bagaimana ini? Dia yang awal, dia yang akhir. Ya. Berarti habislah Tuhan. Atau berarti adalah permulaan Tuhan. Ini bahasa sastra. Dia yang awal tanpa permulaan, dia yang terakhir tanpa kesudahan. Itu bahasa sastra begitu. Jadi artinya ya Allah memang tak ada pangkal dia, tak ada permulaan dia, tak ada akhir dia. Nah, ya. Maka patut bagi mukmin mu'takid, meyakini bahawa ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala yang menjadikannya mukmin dan muslim dengan taufiknya adanya. Jadi sikap terhadap Allah qidam adalah syukur. Sebab kita diberikan Allah iman dan Islam. Dan kita diberi taufik. Gini, taufik dah pernah saya bagi tahu artinya? Minggu lalu? Belum? Taufik itu mudah memahaminya, cocok, sesuai, pas. Itu taufik. Jadi bila kita berjalan sesuai dengan petunjuk, berarti orang ini disebut mendapat taufik. Untuk mudah paham dulu. Kan?
Nah, taufik adalah hidayah tertinggi. Jadi hidayah itu ada 5 peringkat. Paling rendah namanya hidayatul gharizi, hidayah insting. Hidayah insting ini sama manusia dengan binatang. Jadi nggak usah diajarin kita kalau lapar makan, itu nggak usah diajari. Nah, kalau ada kita di antara nih guru sekolah mengajari murid, lapar anak-anak makan ya, itu salah pelajaran tuh. Karena tidak usah diajari pun itu udah insting. Jadi hidayatul gharizi itu sama kita dengan binatang pada taraf itu. Binatang pun kalau lapar makan. Menaik sedikit hidayatul hawasi. Hidayah indra, alat. Nah, itu hidayah itu. Kita makan pakai menggunakan alat, tangan ke mulut. Hewan macam-macam. Ada yang dia menyedot, ada yang dia mematuk, ada macam-macam, ada yang mencakar. Itu hidayatul hawasi. Hawasi indra, alat. Ini masih sama dengan binatang. Yang ketiga, lebih tinggi ada hidayatul akli, akal. Disitulah berbeda manusia dari binatang. Jangan lupa kaji akal. Jadi biasakan berpikir jangan pakai otak, pakai akal. Bening akal, bening hasilnya. Dengan akal itu mulailah berbeda manusia dari binatang. Hidayah yang lebih tinggi adalah hidayatul din, agama. Di sinilah berbeda muslim dari kafir. Nah, adakah setiap muslim mengerjakan perintah agama, menjauhi larangan agama? Tidak. Mana yang dapat taufik, itulah yang mengerjakan perintah agama, menjauhi larangan agama. Maka hidayah tertinggi adalah taufik. Dan ini kuasa Tuhan. Jadi kalau menurut urutan, wabillahil hidayah wat taufik. Tapi ternyata wabillahi taufik wal hidayah. Mengapa dia lebih dulu? Karena ihtimam. Penting taufik tadi itu. Bukan tak dengar saudara kita muslim azan, dengar dia tapi tak sembahyang, belum dapat hidayah taufik, tapi dia sudah dapat hidayah din, agama. Bukan tak tahu dia tu. Jadi di sini ada kata-kata taufik. Mudahnya taufik adalah sesuai, cocok, pas. Okey. Jadi kidam tiada permulaan, tiada sejak. Tiada sejak. Baqa kekal, artinya kekal. Maka mustahil dihubungi Adam, mustahil dihubungi tiada. Sebab kalau Allah dihubungi, sekarang Allah ada, kalau terhubung Allah dengan tiada, maka Allah berakhir. Itu. Allah berakhir. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali ikram. Kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Zat Tuhan kekal. Maka patut bagi mukmin mu'takid yang meyakini itu bahawa ia ingat bahawa ia akan mati. Sebab yang kekal hanya Tuhan. Maka adanya manusia sekarang ini sesuai kontrak. Kontrak di dalam rahim berakhir, maka disebut lahir. Kontrak di dunia berakhir, maka disebut mati. Di akhirat enggak ada lagi kontrak. Terus saja udah. Jadi sesungguhnya kematian adalah perpindahan stage of living. Kan keren sih gitu. Padahal bilang aja perpindahan kehidupan dah gitu kan. Tapi kan nggak nampak awak orang intelektual. Gitu jadi. Mahal. Kan? Gitu caranya. Kan? Jadi sesungguhnya mati itu adalah perpindahan kehidupan. Itu saja. Jadi hidup kita sekarang terhubung dengan tiada. Tiada di sini tapi ada di tempat lain. Maka tiada di sini orang kasih istilah mati. Tiada di rahim orang kasih istilah lahir. Itu saja. Kan? Jadi supaya ingat kita, jadi apalah hikmah terhadap sifat Allah baqa? Apalah hikmah? Hikmahnya adalah ingat mati. Supaya apa? Banyak istighfar, bertaubat pada Allah Ta'ala. Ingat, taubat tak ada hubungan dengan umur. Taubat tidak ada hubungan dengan umur. Tua muda taubat. Taubat tidak ada hubungan dengan tempat. Nantilah tunggu awak dah sampai di padang Arafah.
Tak ada hubungan. Mana-mana pun. Taubat tak ada hubungan dengan waktu. Nanti tunggu masuk bulan Ramadan. Tidak. Taubat hanya ada hubungan dengan satu saja. Dosa. Siapa yang berkeyakinan dirinya berdosa, maka wajib bertaubat. Itu saja. Maka kepada kita yang muda-muda ini istighfar. Istighfar belum tentu taubat. Dan taubat tidak mesti istighfar. Karena istighfar ini macam-macam. Istighfar terkejut pun ada juga. Sedang duduk ini meledak ban, astagfirullah katanya. Itu istighfar terkejut. Istighfar wirid ada juga. Itu yang 3 kali itu kan. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ulang lagi. Supaya tak pandai dia berhenti. Cuman ni kata. Astagfirullah 3 kali dah. Pakai tepuk tangan tu. Ya, maksudnya berhenti lah itu kan. Itu astagfirullah itu istighfar wirid tu. Belum tentu itu minta ampun. Maka ulama memutuskan istighfar taubat cuma 3. Menyesal, berjanji tidak mengulangi, dan berhenti saat itu juga dari perbuatan dosa itu. Karena itulah maka sebentar saja orang bisa bertaubat. Rukun taubat cuma 3. Berhenti dari dosa itu, berjanji sama Allah tidak mengulangi, dan nyesal. Jadi itu usah pakai istighfar, entah apa. Cuma istighfar bagus. Jadi maksud Tuan Syekh di sini adalah, kalau kita ingat Allah kekal, maka kita ingat kita tak kekal. Kita bakal mati. Sebab tu kita perbanyaklah minta ampun kepada Allah Ta'ala. Yang keempat, mukhalafatu lil hawadis. Artinya bersalahan, berbeda Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Itu dari yang kita katakan. Allah begini bukan. Allah begitu bukan. Kenapa? Karena Allah berbeda. Kalaupun sama nama, kalaupun sama hanya dalam nama saja. Allah berapa? 1. Saya punya berapa kereta? 1. Berarti sama-sama 1. Iya, hanya sama dalam nama, tapi tidak sama dalam hakikat. Bisa gitu, bisa. Jauh kali ngajinya kalau Anda mempersoalkan, kata kita. Contoh, gula rasa manis. Semangka rasa? Durian rasa? Manis. Orang tu kita tengok, anak kakak tu perempuan, orangnya? Manis. Tengok. Sama kata-kata? Manis. Tapi makna? Ini aja udah bisa. Kenapa Anda jauh-jauh? Sebab nanti akan saya terangkan kajinya. Ada kaji yang menyimpang. Jadi Allah itu berselisih, bersalahan dari segala yang baharu. Artinya Allah begini, tidak. Allah begitu, tidak. Itu yang tadi di awal tadi. Apa yang terlintas di hati Allah bukan begitu. Bersisih dari yang baharu. Kalaupun sama, hanya sama dalam nama. Contohnya manis tadi. Semua disebut namanya manis. Tapi substansinya, hakikatnya berbeda. Sama aja itu. Enggak sama. Kita rasakan gula, memang manis lah. Kita rasakan durian, manis. Kita rasakan mangga, manis. Kita rasakan pepaya, manis. Rasakan semangka, manis. Kakak tu manis sekali. Cakap dia usah didengar. Manis sekali cakapnya. Semua manis. Makna dia berbeda. Kalau di situ Anda bisa terima, mengapa dalam kajian Anda tak bisa terima? Bahwa hanya sama dalam nama. Tapi dalam makna, dalam hakikatnya berbeda. Tak ada tu. Kalau dah kayak gitu, udahlah. Usah teruskan lagi. Bawa aja dimakan bakso beranak mercon. Selesai lah sudah. Ngerti maksud saya? Kalau dah begini-gini, usah diteruskan. Karena nggak ada lagi manfaat. Yang ada nanti debat kusir. Bukan ilmu jatuhnya. Baik, insyaAllah akan saya terangkan. Maka mustahil bersamaan Allah Ta'ala bagi yang baharu. Ini dia. Jadi kalau gitu, kalau mustahil bersamaan, nama pun tak boleh sama. Kata kita hanya sama nama, hakikatnya berbeda. Dalilnya firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Artinya tiada seumpama sesuatu. Itu dikatakan kata kita. Tak ada Allah begini, tak ada yang sama. Maka patut bagi mukmin yang mu'taqid, yang meyakini itu, bahawa ia banyak memberi tasbih pada Allah Ta'ala jua adanya. Jadi sikap terhadap ketidaksamaan itu adalah kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Ingat, tiba-tiba ada kajinya begini. Kau tengok pesawat tu. Sini.
Tanyanya, cemana Allah nengok pesawat tu? Tak sama. Allah tak sama dengan kita menengok pesawat tu. Kalau kita tengok pesawat tu begini, Allah terbalik. Kenapa? Mukhalafatu lil hawadis. Ya pula kata kita. Yang nerangkan tadi pula serban. Jubah 3 lapis. Betul juga. Ini resiko besar. Ini paham salah nih. Ini resiko besar. Artinya kalau kita menengok itu neraka, Allah tengok surga. Kalau kita tengok itu surga, Allah tengok neraka. Ini rusak pada akidah. Karena menurut dia, mukhalafatul lil hawadis. Padahal kaji yang betul, objek tengokan sama, tapi cara menengok yang berbeda. Kita menggunakan alat yang disebut mata, bahkan kalau diperlukan bantuan kacamata, mikroskop, teleskop, itu pun kalau ada cahaya. Sedangkan Allah menengok dengan sifat basarnya. Jadi objek tengokan sama, tetapi cara menengok yang mukhalafatul lil hawadis. Tak terima aku tu. Kalau tak terima, resikonya 2 ya. Satu tadi, Allah nengok surga, kita nengok neraka. Kita nengok neraka, Allah nengok surga. Ini bahaya nih. Yang kedua, dalilnya adalah wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan Nabi Adam nama-nama. Ini namanya ini namanya ini namanya ini. Berarti apa yang ditengok Allah? Itu yang ditengok Nabi Adam, dan Allah ajarkan namanya. Berarti kan sama ayat Quran tu. Jadi dia yang salah konsep terhadap mukhalafatuhu lil hawadis. Berselisih Allah dari yang baharu. Mudahnya Allah tidak gini, gitu, nggak ada. Jadi kalau kita Allah bagaimana? Allah bagi Allah. Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran dan hadis. Sampai sini paham nih? Karena ini ada kelompok ngajinya yang begini nih. Ada. Jadi kalau kita nengok pesawat tuh badannya di bawah, bahagian bawah, badannya atas, bahagian atas, Allah nengoknya balik. Karena kalau sama berarti tidak mukhalafatul lil hawadis. Ini risikonya besar kali. Amat sangat besar. Mudahnya tadilah kita nengok surga, Allah nengoknya neraka. Sehingga kita harap masuk surga, dimasukkan Allah ke dalam neraka karena Allah nengoknya surga. Ini kan risiko besar ini. Jadi yang mukhalafatuh itu caranya. Oke ya. Qiyamu ta'ala binafsi artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Ini sejak saya ibtidaiyah dulu persoalan nih bagi saya. Berdiri. Tahu saya berdiri tegak. Jadi Allah tegak begini. Rupanya bukan. Ini bukan menceritakan mandiri. Jadi qiyamu ta'ala itu jangan difahamkan benda yang berdiri, tapi mandiri. Ya, mandiri. Maka mustahil tiada berdiri dengan sendiri. Mandiri artinya Allah tak perlu kepada yang lain. Mustahil Allah tiada berdiri. Artinya mustahil Allah Ta'ala perlu kepada yang lain. Allah tak perlu kepada yang lain. Ingat-ingat tuh. Itulah qiyamuhu. Makanya sembahyang kita pun Allah tak perlu. Hati-hati kita yang punya anak. Yang belum punya anak cepatlah kawin. Kan? Yang sempat pemilu 2024 nanti belum kawin. Penting kawin nih. Kan? Apa pentingnya saya cakap anak tadi? Tak 1-2 orang tua mengajarkan sembahyang kau. Kalau enggak marah Allah Ta'ala nanti. Seakan-akan Allah perlu kepada sembahyang kita. Jelas qiyamu ta'ala binafsi. Ini menimbulkan pemahaman tauhid yang keliru pada benak anak. Dia akan memahami Allah perlu pada sembahyang saya. Karena kalau enggak Allah marah. Yang kedua, hari-hari kita kata Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pengasih Penyayang. Tapi internalisasi nilai-nilai pendidikan kepada fikiran anak kita ajarkan Allah itu bukan pengasih penyayang, tapi Allah itu pemarah. Maka itu namanya contradictium in terminum. Wah, kan ngeri bahasa ini. Mahal lah. Contradictium in terminum itu artinya begini. Secara konsep dia kontradiksi. Contoh, es panas.
Jangan bilang nggak ada. Ada jualnya tuh es goreng. Pernah nengok orang jual es goreng? Itu kan. Itu kan contradictium inter minum. Namanya es itu dingin. Kok ini panas? Istilahnya. Terusnya, saya pesan teh manis, Pak. Tapi nggak usah pakai gula. Ini kan contradictium inter minum. Enggak, karena nggak biasa bilang teh pahit, bilangnya teh manis. Cuma awak pesan nggak usah pakai gula. Itu namanya contradictium inter minum. Jadi ketika kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Maha Pengasih Penyayang, tapi kita persepsikan di dalam benak fikiran anak kita bahwa kalau tidak sembahyang Allah marah, maka anak akan melakukan internalisasi secara pribadi, memang tidak serta-merta, tidak otomatis, tidak otomatis, tetapi melalui tahapan-tahapan waktu, dia akan terfahami bahwa Tuhan adalah pemarah. Lucunya, Bismillahirrahmanirrahim artinya Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini cuma mana nih? Ini berbahaya. Padahal Allah tak perlu kepada apapun. Lantas bagaimana cara kita? Ajarkan anak sembahyang adalah cara kita berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Kenapa mesti begini? Allah yang bilang begitu. Sebab dia yang tahu bagaimana cara berterima kasih kepada dia yang punya nikmat. Maka caranya begini. Kalau seandainya dia tak ajarkan, ya kita bisa sembarangan. Dia ajarkan caranya begini, kita ikut. Jadi sembahyang adalah berterima kasih. Orang berbudi tahu berterima kasih. Jadi dia tertanam. Sehingga anak-anak kalau sembahyang sampai tua segar dia. Sebab apa saya terima kasih? Thanks God. Terima kasih Tuhan, Kau sudah berikan segalanya kepada aku. Kan? Semangat. Jadi segar. Ini enggak. Sampai sekarang kalau orang sembahyang tertekan semua tuh. Hampir rata kalau orang sembahyang tertekan. Kenapa enggak sembahyang, ngeri awak nanti marah sama Tuhan? Rata-rata tertekan. Makanya sembahyang tidak menjadi alat kesegaran, tetapi menjadi alat tekanan. Ini yang keliru. Ya. Baik, jadi qiyam ta'ala binafsi artinya Allah mandiri, tidak perlu kepada apapun. Maka mustahil tiada berdiri dengan sendiri. Mustahil Allah Ta'ala perlu. Ya, dalilnya firman Allah Ta'ala, Innallaha, bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ghaniyun 'anil alamin. Kalau kurang titik nunnya tambah. Innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Bahwasanya Allah Ta'ala itu yang kaya. Yang kaya artinya tidak perlu. Bahwasanya Allah Ta'ala itu yang kaya, yang tidak perlu daripada sekalian alam. Maka patut bagi mukmin mu'takid bahwa ia menyatakan hajatnya dan fakirnya kepada Allah Subhanahu wa taala adanya. Maka sejatinya kita dalam hubungan kita dengan Allah adalah al-faqir. Apa fakir? Orang yang perlu. Tumbuhkan kesadaran itu terus-menerus supaya terhalang rasa sombong. Orang merasa dia sombong karena dia tidak menyadari dia fakir, perlu. Nggak tahu kok siapa aku. Ya Allah, malunya awak. Malu sekaligus ngeri. Malu sekaligus ngeri. Ada rupanya Tuhan selain aku. Itu kata Firaun tuh. Ini sungai Nil nih. Ini bisa mengalir ke bawah perintahku. Cemana pula ada Tuhan selain aku. Itu tinggi sombongnya tuh, nauzubillah. Jadi kalau kita mau hilang sombong, ingat kita fakir. Nggak akan ada sombong. Saya tidak menurut Allah Ta'ala. Jadi tenggelam dia. Pas tenggelam dia pun bukan dibilangnya amantu billah. Tidak dibilangnya aku beriman kepada Allah. Dibilangnya amantu bi rabbi Musa wa Harun. Masih ada juga sombong tuh sedikit. Kalau betullah dia beriman kepada apa payah dia amantu billah. Gengsinya tuh masih ada menyebut nama Allah. Amantu bi rabbi Musa wa Harun. Nasib tak pandai dia berenang. Apa jadinya kalau dia sempat ikut klub renang? Kan sombongnya tak hilang juga tuh. Hanya kerana dia tak pernah ikut latihan renang. Dia apa boleh buatlah. Ngaku aja lawak katanya. Amantu
Coba kalau dia pernah menjadi juara renang. Secara akal kita mengatakan dia tak mau ngaku. Karena dia pernah bilang begitu. Ada rupanya ilahan ghairi. Ada Tuhan selain aku rupanya. Ini sungai Nil nih, biar tahu kalian. Ini mengalir di bawah perintah aku nih. Mana pula ada Tuhan selain aku. Nah, kita jangan. Kita tumbuhkan fakir pada Allah. Gaya tak ada masalah. Gaya secara zahir nampak sombong, belum tentu sombong. Makanya perlu kita kaji sombong itu apa. Sombong itu ketika kesadaran batin menyepelekan orang. Jadi sombong itu adalah hati kita sepele sama orang dan kita menolak kebenaran agama. Itu sombong. Kalau gaya nggak ada masalah. Ada orang kalau gaya jalan sombong. Bukan, memang gitu. Memang pantat dia tonggek. Apa boleh buat? Itu nggak bisa. Maka nggak bisa kita sombong kalau nggak bisa. Apa dipikir kalau orang yang nampaknya suaranya bagus, suka nolong orang, suaranya pelan, mukanya apa nggak sombong? Belum tentu. Sombong itu kita dalam hati itu. Dalam hati. Dulu bisa lah. Sepede kan nyawa. Sekarang di rumah ada mobil dah, apa lagi? Sombong lah itu dah. Sombong lah itu. Tapi kalau begini nggak sombong. Saya kaya, dia miskin. Memang dia miskin. Masa mau saya bilang dia kaya? Lantas mau saya bilang saya miskin? Ya enggak, orang saya memang kaya. Saya kaya, dia miskin. Allah titipkan rezeki dia pada saya bagi dia. Apa masalah situ? Saya memang miskin. Saya datang kepada Anda. Saya kaya, saya beri kepada Anda. Terima kasih sebab Anda selamat saya di akhirat. Mana yang salah situ? Pengakuan kita bahwa kita memiliki kelebihan membuat kita bersyukur kepada Allah. Yang salah ketika kita menyadari kita diberikan kelebihan, kita gunakan untuk istighdam. Istighdam sama dengan istihza. Istihza ngeri kali lah. Istihna, menyepelekan orang lain. Itu yang salah. Itu yang salah. Istighdam itu menghadamkan, membuat orang seakan-akan menjadi pelayan kita. Nah, itu yang salah. Jadi saya ini bukan sombong ya. Ya betul, sombong lah itu. Sombong lah. Ini saya bukan sombong. Kalau cerita kekayaan, kebun kami ratusan hektar tuh. Tak perlu sombong awak. Sombong lah itu. Kenapa harus dibuat pakai mukaddimah saya tak sombong? Bilang saja kebun saya sekian hektar. Alhamdulillah. Kami punya pulau kecil-kecilan, memang punyalah. Satu masa kalau entah kawan-kawan mau ke sana bisa. Tak ada sombong nih. Sombong lah itu. Karena sombong itu sikap batin, bukan luar. Lantap mengawannya. Mentang-mentang punya mobil. Itu bukan dia lantam, kau yang ange. Itu jelas kau ange. Coba kalau waktu dia punya mobil begitu, dia ajaknya kau jalan-jalan, apa kau bilang? Itulah ada. Rendah kali hatinya. Iya Allah. Kita aja tuh. Kita aja. Jadi enggak, sombong itu dalam. Gaya enggak bisa. Gaya tidak bisa. Ada orang, ya saya gini. Karena persepsi publik. Ngerti bahasanya. Persepsi publik atas konsep-konsep moral agama. Karena persepsi masyarakat terhadap konsep agama menyalah. Salah konsep, akibatnya salah laku. Artinya salah kelakuan. Salah perjalanan. Gitu. Ini saya yang enggak ada maksud apa. Enggak ada, memang ada maksud titik. Apa maksudnya? Pahala. Macam mana enggak ada maksud? Macam mana enggak ada maksud? Salah. Jadi sombong itu bukan gaya, tapi laku batin seseorang. Gaya nggak bisa. Contoh, kita contoh mudah aja lah. Ini kan semua kita orang Medan nih. Semua ini orang Medan. Walaupun kita mungkin pergi merantau sana sini, pastilah awak, kau, itulah kau tu, kata. Inilah kau tu, kata. Inilah kau ni, itulah kau ni, katanya. Bahasa apa tu? Bahasa apa tu? Mana ada? Itulah kau tu, katanya. Itulah kau ni, katanya.
Inilah kau tuh kata. Inilah kau nih. Bahasa apa? Tetapi ada orang-orang Medan ini, dia nggak mau berbahasa gitu. Dia udah pula gue. Sombong dia? Belum tentu. Bisa iya, bisa tidak. Tapi nggak bisa kita hakim dia sombong. Apa loh? Gue kalau urusan begini mah kecil, katanya. Padahal tinggal dia di Gang Randu. Coba dulu. Sok-sok begitu ngomong dia. Kata kita sok-sok. Enggak, memang itu dia. Jadi kalau kita ngomong sama dia pakai awak-awak, malas dia. Tapi kalau pakai lu gue, nyambung. Ya memang gitu gaya dia. Terus mau kita kata dia, sombong kali orangnya. Enggak bisa. Nah, memang begitu. Jadi maksud saya, jangan salah konsep. Sombong adalah ketika kita merendahkan orang lain dan menolak kebenaran agama. Itu sombong. Nah, kaitannya dengan ini apa? Tadi fakir. Sadarlah sesadar-sadarnya kita fakir kepada Allah Ta'ala. Kalau begini caranya, apapun yang Tuhan berikan kepada kita, tak akan sempat untuk jadi sarana kesombongan kita. Nah, bukan cakap saja. Saya ini, insya Allah nanti saya share ini di internet lah. Saya share. Saya nggak ngerti aja sampai sekarang. Wallahi nggak ngerti. Kenapa orang bisa sombong? Nggak ngerti saya. Sebab harta. Masuk ke dalam, nggak bawa. Ini kan ngikut-ngikut juga nih ngantar jenazah. Pernah bawa ke dalam handphone dia? Pernah. Apa yang mau disebut? Kena ilmu. Ilmu kita kalau cara anak-anak saya dulu lah, sekutil mukmin. Yang sekutil mukmin itu pun belum tentu betul pula. Oh, doktor. Ada yang lebih hebat dari kau. Udah profesor pun kalau ada lagi dari profesor dia. Tapi zahir kita nampak rendah kali hati dia. Apa mau disombongkan? Makanya saya sampai detik ini. Ini tidak cakap manis. Tak mengerti saya mengapa orang sombong. Nggak ngerti. Bukan berpura-pura ini. Kenapa orang harus sombong? Kami ini biar tahu ya. Keturunan bangsawan. Oke? Jadi kalau keturunan bangsawan, Israel segan. Enggak juga. Jadi apa gitu loh. Yang membuat kita, dulu bisa lah. Orang lece-lece awak. Sekarang saya udah habis 30 juz. Kau belum tahu, si Fulan sana 31 juz dia habis. Nah, coba. Maka saya tidak mengerti. Sebab itu kita yang muda-muda ini kayalah, berilmulah, tetapi tetap fakir kepada Allah Ta'ala. Tapi bahwa satu-satu masa kita bergaya, boleh. Itu dulu pernah saya buat status tuh. Sombong kepada orang sombong sedekah. Betulkah itu? Ada pernah saya tulis tuh. Berlagak sombong sekali waktu perlu. Menghadapi orang-orang yang sok tinggi. Kalau dia merusak kehidupan, kita perlu. Sekali-sekali berlagak sombong. Apa contoh? Kita memang kaya raya. Tapi tak pernah kita tunjuk-tunjukkan. Tak memang apa perlunya. Kan? Sekali waktu dia dengan kekayaannya nampak meninggi. Datanglah dia ke masjid sembahyang bawa mobil dia. Harga mobil dia 100-200 juta. Besok kita bawa harga mobil kita yang miliar. Boleh. Tapi ini bukan sombong. Berlagak sombong. Bersandiwara. Supaya apa? Jangan mentiku kali di masjid tuh. Ada kadang-kadang begitu. Itu perlu. Jangan bilang tak perlu. Tapi jangan dibiasakan. Nanti mau dia tuh jadi aneh. Mau jadi macam-macam. Orang kan tak pernah tahu saya berjubah. Pernah. Aku posting kemarin tuh. Buatlah jubah. Mantap sih kan. Kayak sorban. Kan? Saya tanya tuh sama abang tuh. Masih ada lagi tulisan tuh bang? Masih kata dia. Artinya apa tuh? Not yang dibuat oleh Allahyarham Prof. Ahmad Baqi itu. Lagu tuh masih ada. Qasidah tuh. Jadi kalau ini yang ada bisa jumpai sana. Datang Garu 2. Garu 1 masih Al-Ikhlasiyah. Karena saya tak di bidang itu dan saya pun tidak meneliti sejarah seni,
Padahal itu yang disimpan itu kalau dalam ilmu sejarah namanya sumber primer. Penting sekali. Kuatlah itu, sekedar nunjukkan aja. Aku pun bisa berjubah. Sombong? Tidak. Tujuan tadi, jangan biasakan Anda menyepelekan orang lain. Maka sekali-sekali perlu. Maka itulah kalau orang yang baru latihan bela diri, gayanya, sok kali. Tapi yang master-master itu, tak ada. Slow aja dia. Tapi sekali waktu, dia nak tunjukkan. Sombong? Tidak. Itulah tadi kalimat sombong kepada orang sombong adalah sedekah dalam pengertian berlagak sombong. Boleh paham insyaAllah? Aku takut kita salah kaji ni. Jangan salah-salah. Yang wahdaniyah artinya esa. Zatnya. Zat Allah esa. Tak ada dua, tak ada tiga. Tak ada tersusun. Dan esa sifat Allah. Artinya setiap satu sifat Allah tak ada dua. Wujud Allah cuma satu. Qidam Allah cuma satu. Basar Allah cuma satu. Qudrat Allah cuma satu. Dan esa fi'il perbuatan Allah. Artinya tak ada yang bisa menyamai perbuatan Allah. Jadi esa satu ini, zat Allah satu, tak tersusun dari apa-apa. Air putih, air bening, air putih yang kita tengok di rumah itu nampaknya satu, tapi sesungguhnya tersusun daripada hidrogen dan oksigen. Hidrogennya pun nanti kalau kita belajar lagi ilmu fisika atom, seingat saya, ada lagi jurusan-jurusannya itu, kan? Itu bagi-bagi lagi. Jadi nampaknya satu, sesungguhnya kimia molekuler ya, itu kimia molekuler. Jadi itu halus lagi, terbagi-bagi. Nampaknya satu, Allah tak begitu. Jadi satunya Allah macam mana? Satunya Allah. Cemanakan. Masuklah tadi ke mukhalafatul lil hawadis. Jadi esa Allah dalam zatnya, esa sifatnya, safi'ilnya, maka mustahil berbilang zatnya. Artinya zat Allah tak ada bersusun. Atau sifatnya dua kudrat Allah, tidak. Atau fi'il Allah, tidak. Fi'il Allah cuma satu, tak ada yang menyerupai fi'il Allah. Nah ini hati-hati, saya pernah bilang begitu. Allah berapa? Esa. Kalau saya bilang satu, tak betul kata dia. Yang betul esa. Saya bilang, kalau satu salah, esa benar. Karena satu ada dua, tiga, empat. Esa ada juga. Esa, dui, tri, catur, saya kata begitu. Itu bahasa Sanskerta. Jadi Allah tunggal, Allah satu, Allah esa, sama saja. Ini salah konsep. Karena anak-anak diajarkan ketuhanan yang maha esa dalam pengertian tak boleh maha satu. Karena kalau satu bisa dua, esa nggak bisa. Saya kata esa bisa, dui. Itu kan bahasa Sanskerta. Jadi nggak ada masalah. Satu, siji, sada, sama itu. Ya, cie, sama dah. Apa dalil dia? Firman Allah, Qul Huwallahu ahad. Artinya katakan oleh Muhammad, Allah Ta'ala Tuhan yang esa. Tuhan yang satu, Tuhan yang tunggal, Tuhan yang siji, Tuhan yang cie, Tuhan yang syah. Bahasa Aceh? Syah, ya kan? Syah dua leper. Maka patut bagi mukmin muttaqin bahwa ia melihat fi'il Allah Ta'ala juga atas setiap suatu kejadian. Macam mana kita melihat fi'il Allah, perbuatan Allah pada segala kejadian? Kita meyakini apapun yang terjadi ini adalah perbuatan Allah. Di mana keyakinan itu? Di hati. Tak bisa bilang di mulut. Ini perbuatan Allah nih. Jadi kenapa kau nampar dia? Ini perbuatan Allah. Kenapa kau ambil sandal? Perbuatan Allah. Tak bisa. Tak bisa. Itu dalam hati. Maka selalu saya katakan jangan pindahkan keluar. Jangan pindahkan keluar. Dalam, luar. Ini kalau saya boleh jujur nih. Tak jujur nih. Titik. Nggak jujur, titik. Dah. Habis kajinya. Di mana jujur? Di dalam. Luar itu hanya anak buah atas raja. Raja itu hati. Raja itu yang jujur. Ini mau hati-hati, jangan silap-silap ngajinya, ya. Sebab begini, kalau tepat kaji kita, loketnya tepat, enak kali hidup ni, enggak ada pening-pening kepala, ya. Dia mau ke Rantau Perapat naik kereta api, tapi beli tiket pesawat ke Banda Aceh, kan sedap nih dah. Kenapa kok kayak gitu? Kau kan mau ke Rantau Perapat naik kereta, kau beli tiket pesawat ke Banda Aceh? Ya kalau Allah mau kan bisa aku sampai, katanya. Wah udah. Ini makrifat ni udah melewati arasy nih. Ini nih. Mana bisa begitu? Mana?
Kalau tidak kau nolong saya, tak akan bisa saya begini. Tiba-tiba dia bilang, yang nolong Allah. Kan kacau jadinya kaji ini. Kau lah yang nolong saya. Jadi bukan Allah, bang. Ya, Allah tu dalam hati kita. Zahirnya kau yang nolong saya. Kalau tak kau tolong saya tadi, tak tahu lagi aku. Rem aku belum. Tak sadar aku rem aku belum. Untunglah kau pepetkan tadi mobil kau ke kereta aku. Jatuh aku jadinya. Kalau tidak, pop, lalu laju, apa cerita? Makasihlah. Tak betul. Allah semua itu, bang. Allah. Oh, memang tauhid dia dah level master lah ni lah. Salah satu tanda kesempurnaan iman kalian adalah kalian berterima kasih kepada orang yang menolong kalian, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keluarlah dalam bahasa Arab syukran. Makasih. Apa tu? Luar-luar, dalam-dalam. Okey ya. Kudrat, sanggup, artinya kuasa. Anda mudah insya-Allah. Maka mustahil lemah, mustahil Allah lemah. Dalilnya firman Allah Ta'ala, innallaha ala kulli syai'in qadir, artinya bahawa Allah Ta'ala atas setiap sesuatu yang amat kuasa. Maka patut bagi mukmin mu'takid meyakini bahawa ia tawaduk. Tawaduk ni apa? Rendah hati, bukan rendah diri. Rendah diri tak boleh. Yang saya sama dengan kita. Asal kejadian sama, akhir sama. Waktu hidup ni semua sama. Waktu hidup ni coba sebutkan satu aja anggota tubuh yang tak ada kotoran. Satu aja. Mana? Coba. Ada tak satu aja anggota tubuh kita yang tak ada kotorannya? Ada, sama aja kita semuanya. Kan? Nah, jadi tawaduk tu rendah hati. Bukan rendah diri. Tak boleh ya. Tiada takabur. Apa takabur? Membesarkan diri. Membesarkan diri. Maknanya orang ini besar atau kecil? Kecil. Kecil. Dia takabur, membesarkan diri. Nah, maknanya dia kecil. Balon tu kecil, jangan dibesar-besarkan, pecah nanti. Mak, apa? Sana tu. Ada lebih besar dari mama lehernya lagi. Dibesarkan maknya. Besar ini, lebih besar lagi mak. Besar ini, lebih besar lagi mak. Mana? Kata mak. Bawa ke sana. Tunjukkan anaknya. Itulah mak. Lebih besar. Besar kali. Lembu. Ini mak kata dengan anak kata. Karena selama ini mak kata tu merasa dialah lehernya paling besar. Anaknya bagi informasi ada lembu. Nah, dibesarkan sebesar ini. Lebih lagi mak. Besar ini. Tok besarkannya, mati. Itulah makanya disebut kata di bawah tempurung. Baca romannya bila kata kata hendak menjadi lembu. Itu roman Indonesia dari zaman dulu. Saya lupa penulisnya, apa Armin Pane atau Nur Sultan Iskandar. Kata hendak menjadi lembu. Itulah dia. Takabur. Kecil, membesarkan diri. Kita ni mesti sadar diri kita siapa. Jangan lagak tu hebat kali. Kalau pakaian bisa, pakaian ulama bisa, pergi pasar ikan. Beli jubah, beli serban. Jangan dulu duduk depan. Jalan tu digayakan sikit. Assalamualaikum. Salah. Baru duduk depan. Bisa, gaya bisa. Tapi apapun ceritanya, jangan seperti belalang. Apa kata belalang? Akulah elang. Kata belalang. Jadi belalang bilang, akulah elang. Akulah elang, kata belalang. Kapan? Ketika elang tak ada di tempat. Maka elang bilang, akulah. Maka belalang bilang, akulah elang. Dia tak sadar diri, kualitas dia macam mana. Dia anggap diri dia elang. Begitu elang datang, selesai habis. Maksud saya apa? Jangan tinggi-tinggi. Biar Allah. Kalau nak tinggi, biar Allah yang meninggikan. Biar Allah yang meninggikan. Ini perlu rendah hati ya. Takabur, membesarkan diri. Dan banyak takutnya pada Allah Ta'ala. Jadi orang kalau yang akan kudrat Allah Ta'ala, dia tawaduk, rendah hati. Tiada takabur dan banyak takut kepada Allah. Ini pun hati-hati konsep takut. Selalu dipersamakan orang takut kepada Allah dengan takut kepada makhluk Allah. Itu pun dah pernah saya buat statusnya tu. Ya. Kata dia tak boleh takut sama penyakit-penyakit ni.
Hanya takut kepada Allah. Salah konsep. Takut kepada Allah itu khasyah. Takut kepada makhluk khauf. Jadi takut kepada Allah membuat kita dekat kepada Allah. Takut dari makhluk membuat kita jauh dari makhluk. Konsep takutnya berbeda. Cuma dalam bahasa Indonesia sama. Takut kepada makhluk jauh kita. Takut pada api jauh dari api. Takut kepada Allah dekati Allah. Tiba-tiba kata dia takut hanya pada Allah saja. Bawa dia ke asam kumbang. Ayah, masukkan dia ke sarang buaya itu. Takut enggak dia? Tak bisa. Jadi, kalau kita yakin akan kuasa Allah Ta'ala, maka kita akan bersifat rendah hati, tidak takabur dan takut kepada Allah. Terakhir malam ni, iradah. Menentukan atau berkehendak. Ya. Maka mustahil tergagah terpaksa. Jadi apapun yang Allah ingin, jadi. Itulah kalimat Masya Allah. Sebetulnya kalimat itu panjang. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Masya Allah, apa saja yang Allah inginkan kana jadi. Ma lam yasha', apa saja yang Allah tak inginkan lam yakun, tak jadi. Itu iradat Allah Ta'ala. Dalilnya firman Allah Ta'ala, fa'alu lima yurid. Artinya berbuat oleh Allah Ta'ala bagi barang yang ditentukan. Artinya apa yang Allah tentukan jadi. Maka patut bagi mukmin mu'takid yang meyakini bahawa ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala atas tiap-tiap nikmat dan sabar atas tiap-tiap bala dunia adanya. Jadi sebab ini kehendak Allah Ta'ala, maka atas nikmat syukur. Atas bala ni pun selalu diartikan negatif. Bala ada dua. Ada bala hasan, ada bala qabih. Bala hasan artinya cobaan yang baik. Bala qabih cobaan yang buruk. Itulah musibah yang kadang menjadi hukuman bagi kita. Kan? Jadi atas itu semua, atas nikmat Allah berikan kita syukur. Atas musibah terjadi kita sabar. Sebab ini semua kehendak Allah Ta'ala. Hanya itu ada di dalam hati. Tak boleh kita bilang di mulut. Kerana di mulut pada zahirnya adalah perbuatan makhluk. Boleh faham sampai sini? Tapi di mulut bilang di mulut. Mengapa kau begini? Kerana dia. Mengapa kau begitu? Kerana salahku. Tapi di hati pada detik yang sama kita yakin. Semua ini kehendak Allah. Kalau Allah tak mau, tak jadi. Kalau Allah mau, jadi. Itu kadang-kadang pindah kita ni dari dalam keluar. Usah takut, buat aja. Kalau kata Allah jadi itu. Kata. Ya kita memang yakin, tapi itu sifatnya di dalam. Yang di luar kita habiskanlah usaha. Usaha habiskan. Tiru air. Air tiru. Air tak pernah dia kemana-mana. Turun ke bawah, dihalang dia ke kanan, dihalang dia ke kiri, dihalang dia naik. Tak bisa dihalang dia masuk. Tak bisa juga dia tunggu matahari naik dia ke atas. Jalan terus. Jangan pakai kalimat, kalau Allah mau jadi ni. Ya memang dah begitu. Yang saya maksudkan adalah tiru sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Begitu hebat mereka dalam berusaha. Saya mau nutup, udah jauh ni dah. Saya mau nutup. Akan datang kaji kita ilmu. Saya mau menutup begini. Ketika sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, kepada salah seorang sahabat Mekah, Muhajirin, Ansar bilang begini, itu kebun saya ada, ambillah. Itu kira-kira bahasa ringkasnya. Apa kata sahabat Muhajirin, di Madinah ini pajaknya di mana? Maksudnya mau apa tuh? Mau jualan, mau usaha. Kalau cara kita dikasih kebun gitu, apa tak kita bilang, terkabul tahajud aku. Kan kata kita begitu. Konsep salah. Maka konsep Islam adalah konsep usaha. Yang sifatnya tauhid letak di dalam. Mari kita akhiri pada malam hari ini pada iradah kehendak. InsyaAllah dalam malam Rabu akan datang ilmu, pengetahuan, hayat dan seterusnya. Sampai sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.